حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, satu huruf, maka dia mendapat satu hasan, satu kebaikan. Dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Jadi satu huruf mendapat 10 kebaikan. Rasulullah sabdakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi sebentar kita baca alif lam mim, berapa kita dapat pahala? 30. Toha berapa? Yasin udah berapa? 30, 20, 30, berapa? 70. Kaf ha ya ain sad. Itu ada kesalahan ya. Baru berapa huruf? Berapa? 50. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa? Ngira hurufnya pun ngampun, apalagi pahalanya. Jadi Quran ini besar, sayang kalau kita sia-siakan. Mendengar saja diperintahkan Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau dibacakan Quran, maka dengar. Di situ Allah katakan fastami'u, mendengar itu sami'a. Bisa dia dibilang isma', tapi isma' beda dengan istami'. Istami'u, isma'u. Kalau isma' hanya mendengar, kalau istami'u mendengarnya itu mesti dengan perhatian yang penuh. Itu perintah Quran langsung, perintah Allah langsung. Jadi malam ini kita sudah khatam dalam tarawih kita. Alhamdulillah. Tidak banyak di dunia ini orang yang sholat khatam tarawih. Di Binjai mungkin cuma di sini. Ada tempat lain informasi. Saya bisa bilang mungkin biji Langkat cuma di sini. Ada di Langkat ada. Khatam tarawih 30 juz. Sumatera Utara mungkin berapa? Jadi khatam tarawih 30 juz ini sudah menjadi amalan yang biasa di negara-negara lain. Di India, Pakistan, Bangladesh, bahkan di Inggris ada jemaah Pakistan bergerak ke sana sholat tarawih. Dia duduk di saf kedua. Ditanya, Pak, hafiz Quran enggak? Oh, hafiz Quran. Dia bilang enggak. Oh, kalau gitu Pak, duduknya enggak di sini. Ini dari saf 1 sampai saf 5 hafiz Quran semua. Nah, jadi Bapak dari saf 6 kalau enggak hafiz Quran. Itu di Inggris. Jadi ini yang mau kita budayakan, anak-anak semua, kawan-kawan yang mau hafal Quran, niatkan dari sekarang kalau bisa kalian khatam tarawih setiap bulan Ramadan. Jadi imam-imam khatam tarawih. Kita baru mau buat ini. Pesantren ini udah masuk tahun ke-14, tapi belum bisa mewarnai banyak. Karena masyarakat banyak nggak siap, karena kurang didakwahkan. Kita baru ada beberapa musola sini minta ada yang 10 juz, ada yang 5 juz. Nah, itu pun sudah lumayan. Mungkin nanti ke depan kalau bisa setiap tarawih di tempat kita bisa khatam 30 juz. Kenapa penting? Karena dalam sholat kita mau dengarkan seluruh Quran selama tarawih. Jadi Quran ini kita ini menghafal Quran ini harus siap baca Quran. Jangan macam tadi disuruh baca. Orang Quran itu nggak akan pernah ditaruh di belakang. Kemana aja kalian pergi nanti tahu habis Quran ya? Berapa? Setengah juz Pak, depan imam. Juz 30 imam. Karena banyak orang juz 30 pun enggak, apalagi 30 juz.
Jadi mesti siap baca. Karena Quran itu untuk dibacakan, bukan untuk disimpan. Baca, iqra. Rasulullah pernah panggil sahabat ini, baca Quran, aku mau dengar. Ini udah disuruh gurunya baca, apa lagi? Pasti harus dibaca. Ada orang tak baca Quran, bacakan Quran. Ini Quran. Makanya selama belajar betul-betul baca Quran itu dengan betul. Gak akan orang mau dengar, tunggu ya aku ulang dulu, lancarin dulu, enggak. Kita mesti harus siap. 2 juz mesti bagus bacanya. 3 juz mesti bagus bacanya. Yang hafal 5 juz mesti 5 juz. Gitu. Jumpa orang berapa hafal 10 juz, coba baca dari sini. Baca. Dia menuntut, minta mau diperdengarkan Quran yang Allah turunkan. Kenapa kita nggak mau baca? Padahal Allah suruh kita bacakan. Kita disuruh menjadi penghafal. Jadi ini mau pulang-pulang nih kita, besok mau pulang, mau libur, jangan jauh dari Quran. Jangan pulang hilang Quran. Sorban hilang, jubah hilang, semua hilang. Akhirnya hilang, pondok pun nggak balik lagi, hilang. Makan setan. Ini menghafal Quran ini besar. Quran ini mulia. Kenapa kita bilang mulia? Kertas kosong dicetak atau ditulis Quran kepadanya. Jadilah dia mushaf, itu yang kita pegang tiap hari. Megangnya pun mesti pakai wudu. Mulia nggak? Apa beda dia sama kertas lain? Biasa aja, sama-sama kertas. Cuma karena dia ditulis dengan Quran, ada Quran, megangnya pun mesti pakai wudu. Quran, mushaf namanya, mushaf ya. Kertasnya mungkin kertas biasa, kertas murahan. Ada kertas lebih mahal lagi, berkilat-kilat, ya kan? Berkilat-kilat, gambar calon wali kota, berkilat, ditempel. Berharga nggak itu? Berharga? Berharga nggak? Takut mau bilang enggak pun takut. Kenapa nggak berharga? Coba nanti kita duduk-duduk di situ. Tempat duduk kita ada teh ayam. Cuma mau teh ayam, ada teh ayam pula itu. Gambar tuh coba ya sedikit. Pas hidungnya pula tuh. Kertas tadi lah, gambar calon wali kota tadi. Ngelap teh ayam, gak ada harganya. Tapi kertas yang ada Quran jangan coba-coba. Itu kertas. Gimana lagi kalau ayat Quran itu direkamkan, dimasukkan ke otak kita. Kertas aja jadi mulia, otak kita jadi mulia nggak? Iya. Jadi mulia. Otak kita jadi mulia. Orang kalau betul dengan Quran, baca Quran, insya Allah intelek dia, kecerdasannya ada, mudah memahami apapun. Kan nggak usah takut ketinggalan. Nggak usah takut ketinggalan. Orang kalau betul Qurannya, rajin dengan Quran, kuat hafalannya, rajin membaca Quran, menghafal Quran, apalagi membaca sebentar saja dia dapat kefahaman. Beda dengan orang lain. Makanya pegang dulu Quran. Kalau saya dibilang takut, bilang lama apa, nggak alim, nggak, sebentar itu. Kalau Allah berikan paham, maka Quran mesti kita pegang. Kertas aja mulia, apalagi otak kita, apalagi diri kita. Cuma kebanyakan kita ini diganggu oleh setan supaya kita jatuh dalam kehinaan. Quran dimasukkan tapi mikir macam-macam. Ya. Yang laki-laki udah mulai mikir betina, masuklah. Yang perempuan udah mulai mikir jantan, masuklah pikiran setan, hilanglah Quran. Mudah sebenarnya Quran itu. Jadi coba kita sungguh-sungguh lagi. Dan ini kita mau pulang nih bahaya besar, lebih bahaya dari corona. Bahaya dari corona. Orang Quran itu sekali nyemplung di Quran nggak boleh cuti. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai mati. Sampai masuk kubur. Jangan cuti baca Quran. Ulang Quran. Justru ketika kami dulu belajar, kalau ada libur ini kesempatan, karena nggak ada setoran hafalan baru, nggak ada ini, wah ini yang paling enak. Kalau libur itu kami gembiranya bisa ngulang hafalan yang belakang-belakang, baca. Nah, kalau kalian libur apa tuh pikir? HP yang baru mana? Jangan ya, jangan.
HP banyak merusak, jangan kita pegang-pegang. Kita sibukkan diri kita dengan Quran, khususnya di bulan Ramadan. Kemuliaan demi kemuliaan akan didapat orang yang sibuk dengan Quran. Jadi kita jadikan diri kita itu contoh keindahan Quran, sehingga orang tertarik untuk belajar Quran. Jangan orang melihat kita nggak tertarik belajar Quran, duduk sembarangan, cakap sembarangan. Jangankan orang di luar, orang di pondok pun nggak suruh nengok kita kan. Pak Eri pun nggak suka nengok orang belajar Quran. Kayak gini santri Quran, dia kan jadi nggak mau hafal Quran lah. Cakapnya sembarangan, duduk kaki di atas meja. Itu nggak ada ciri-ciri Quran itu. Quran itu akan membimbing orang yang ada hafalan Quran di dalam hatinya, dalam otaknya akan terbimbing. Itu ciri-ciri nggak ada qabuliyah, nggak diterima Allah. Kalau akhlak kita nggak terbimbing dengan Quran, ada ciri-ciri. Jadi dari sekarang perbaiki, banyak istighfar, banyak menangis, mesti ada kerendahan hati. Jangan ada kesombongan pada guru-guru kita. Memang guru-guru kita ini miskin-miskin, biasa-biasa, kita tengok, tapi dia ahli Quran. Nggak ada ahli Quran yang dihinakan Allah. Orang yang dimuliakan Allah kita sepelekan, hati-hati kita. Dan ini semua yang ada di pondok ini, fasilitas-fasilitas yang ada di pondok ini semua membantu memudahkan kita untuk menghatamkan Quran. Mesti kita ada adab, sama keran pun mesti ada adab. Ini gayung campak aja, siap minum cangkir campak aja, itu meja sembarangan letak sorong. Itu ciri-ciri orang yang nggak akan berhasil dengan Quran. Mesti ada rasa respect, rasa hormat kepada Quran dan semua yang berkaitan dengan Quran. Pada guru-guru kita, pada yang orang khidmat sini, pada sesama santri, apalagi santri yang lebih banyak hafalannya, panggil abang, nggak apa-apa, walaupun dia lebih muda dari kita. Abang, kenapa hafalanmu lebih banyak daripada saya? Nggak ada masalah. Orang suka jadi muda. Kalau udah tua, awet muda ya suka. Kalau udah tua kali kau, nama itu biasanya. Lama nggak jumpa abang, ya tua kali sekarang abang, ya langsung nggak selera makan. Tapi kalau bilang awet muda bang sekarang, ya langsung belanja makan misalnya. Ya minum kopi, senang. Hormat santri yang lebih lama, apalagi guru-guru kita kepada Quran. Jadi ini semua pulang. Kalaupun besok pulang, bukan pulang mau liburan, bukan pulang mau liburan, tapi apa? Mau menghidupkan Al-Quran di rumah kita, ya? Menghidupkan Al-Quran di rumah kita. Tetap baca, manzil paling kurang 3 juz setiap hari. Kalau bisa 5 juz, karena nggak ada sahabat. Nggak usah cari-cari sahabat di rumah, nggak usah cari hafalan baru. Siapkan, bongkar hafalan lama semua, baca 5 juz. Man yaqra'al khams, man qara'al khams lam yans. Orang kalau bisa baca 5 juz tak akan lupa lagi. Nah, ini masih banyak belepotan. Nanti Quran ini yang membela kalian, nggak ada yang lain. Quran yang membela. Orang tua kalian ini berharap, bukan berharap apa-apa, nanti dia mendapat syafaat dari Quran yang kalian baca. Orang tua nanti yang anaknya penghafal Quran dipanggil oleh Allah, sini kan. Anakmu ini penghafal Quran, ya. Diberi Allah pakaian, diberi mahkota oleh Allah yang lebih mahal dari harga dunia. Kemudian dia dipanggil, kamu hafal Quran, ya, baca. Ketika dia baca 1 ayat, meningkat derajatnya di surga. Orang tuanya pun ikut meningkat di surga. Allah, demi ayat, 1 ayat meningkat lagi di surga. Dia baca, setiap dia baca 1 ayat, alif lam mim, naik 1 tingkat di surga. Orang tuanya pun terangkat di surga. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dia pun baca dengan lambat. Kenapa? Dia sedang menikmati pemandangan surga. Hanya baca lambat-lambat dulu. Ini ada Ustaz, Ustaz tertidur sedikit. Kalau kita mudah-mudahan itu ciri-ciri santri gak berhasil. Tidak ada hormat pada Quran.
ada ustaz, ada orang, nggak ada orang, siapkan. Kita harus cinta pada Quran. Jadi syaratnya mesti cinta dulu. Ciri-ciri orang yang nggak berhasil itu nggak cinta, bosan, di pondok bosan, baca Quran bosan, itu udah nggak akan berhasil. Udah banyak contohnya. Kalian kalau mau sekarang udah terlambat. Orang dulu udah banyak. Dulu sini banyak santri, tapi nggak semua berhasil. Kayak itu perlu keikhlasan, perlu kesungguhan, perlu ketaatan, perlu adab. Quran yang kalian bawa ini tinggi, perlu adab, dijaga. Pulang ini jangan kita rusak-rusak. Jaga pakaian kita, jaga pembicaraan kita, jaga pergaulan kita. Payah nih santri zaman sekarang di mana-mana seluruh dunia gitu. Pulang udah melirik HP. Udah HP aja mau dipegang. Bukan orang lain. Anak ustaz pun gitu. Hanya mau kena libas saja. HP yang mau dipegang, HP yang mau dipegang. Belajar Quran. Jangan dulu, jangan. Selesaikan Quran. Nanti kalau udah selesai belajar Quran baru apa? Hah? Main HP? Belajar hadis. HP juga lagi tidak. Nanti kalau belajar Quran main HP. Baru belajar hadis. Jadi pada saat ini semua suasana di luar itu, kalau di dalam pondok pun kita nggak bisa beradab, di dalam pondok pun kita di mana orang baca Quran tiap hari, sholat dijaga, ada ustadz yang jaga kita, nggak punya adab, nggak bisa punya akhlak, di luar itu bahaya, apalagi di luar. Dalam pondok pun kita nggak bisa lancar Quran, apalagi di luar. Maka jangan tinggalkan pondok. Hari nanti kapan ditetapkan pulang, segera pulang. Kalau bisa sebelum hari H sudah pulang. Kalau bisa besok bilang, Ustaz, saya nggak pulang, saya setoran dulu. Ada? Ada? Kalau ada saya kasih uang. Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada kasih saya uang. Mana mau berapa dibayar? Bayar 2 juta pun minta pulang. Kita mesti siap nggak pulang. Kalau bisa buat tekad sebelum hafal Quran nggak nginjak rumah. Ada? Sebelum hafal Quran nggak nginjak rumah, sebelum hafal Quran nggak megang HP, gitu. Tekad. Saya dulu sebelum hafal Quran nggak mau pakai baju baru, karena memang nggak ada uang beli baju baru pula. Jadi mudah, tapi gitulah. Baju sampai tipis, koyak-koyak. Akhirnya kita maju, mesti cepat ini. Kalau nggak nanti koyak semua baju. Baju koyak semua, Quran belum hafal, habislah baju. Mesti ada tekad gitu. Jadi ini kita malam ini, kita sudah malam terakhir kita belajar. Besok kita akan kembali. Semua santri putra, santri putri, jagalah adab. Sampaikan kirim salam kami guru-guru dan pengurus semua pada orang tua kita. Sampaikan salam kepada mereka. Dan di rumah buatlah tertib sebagaimana di pondok. Di pondok ada nyapu, ada nyuci piring, ada bagian masak. Di rumah pun kita, itulah maksudnya. Kalian dilatih masak, kena repet nenek, kan? Dilatih kerja. Berapa kawan-kawan kalian udah cerita sama Ustaz, sangat bermanfaat Ustaz. Rupanya dulu kami disuruh bantu tukang kerja itu. Kenapa? Kami kemana aja sekarang siap. Ya, saya katanya kalau sekarang ini udah kerjaan-kerjaan sedikit udah nggak bisa saya kerjain. Kan gitu. Ada santri ini mulai datang megang sekop pun tuh balik. Megang sekop pun balik. Lagi nggak tahu kerjanya. Tapi karena tiap hari ada waktu, akhirnya bisa. Jadi kalian pulang jagalah adab di rumah. Senangkan hati orang tua kalian. Jangan peningkan hati orang tua kalian. Ini santri pulang orang tua kan bukannya udah pening nih. Berapa lama Ustaz? Lama kali Ustaz. Orang tua kalian udah pening. Belum pulang lagi anaknya udah pening. Kenapa nggak sanggup Ustaz jaganya? Kenapa? HP saya sih hilang aja. Cari-cari di mana, rupanya kamar mandi dia main HP. Stop. Jangan susahkan orang tua kita.
Umumkan di kampung kita, saya sudah datang. Apa pulang azan di rumah, azan di masjid, mainkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa azan? Itu anak awak itu udah pulang dari pondok. Oh, tadi azannya enak. Gitu. Jangan mengumumkan yang salah. Kenapa rupanya? Iya, anak awak itu udah pulang dari pondok. Iya, patutlah ayamku hilang semalam. Jangan gitu pula mengumumkannya. Jadi diumumkan yang baik sehingga orang tertarik pada Quran. Kalau gara-gara kalian, gara-gara nengok kalian di rumah, tetangga-tetangga, orang sekitar pingin anaknya jadi penghafal Quran, kalau nanti anaknya jadi hafal Quran, anaknya jadi ulama, anak jadi hafiz, kalian dapat pahala gitu. Jadi semua menurut pahala. Apalagi nanti kalian berhasil punya murid, muridnya punya murid, muridnya punya murid, semua bacaan-bacaan Quran yang satu huruf per huruf tadi pahalanya mengalir pada kita semua. Gitu. Bukan itu saja, orang yang membantu juga, orang yang membantu menyediakan fasilitas di sini, meja, apalagi bangunan, makanan. Bulan Ramadan ini berapa orang menyiapkan bukaan untuk kalian? Pahala kalian lagi puasa, mengaji sepanjang hari, yang putra yang putri mengalir pada orang yang ngasih makan. Ini tanah ini dulu kita jual, kita lelang 50.000 per meter. Orangnya udah meninggal mungkin, orangnya dulu sini, udah nggak sini lagi. Selama kita belajar di sini, itu pahala mengalir pada amal catatan mereka, pada kubur-kubur mereka. Maka ini kita buka peluang lagi. Besok mesti diingatkan, kita sedang usaha membebaskan tanah di belakang. Jadi nanti setiap santri usaha. Nah, kalau bisa dari rumahnya, dari abangnya, dari tetangganya, uaknya, atuknya, kakeknya, neneknya bisa dapat. Ajak mereka ikut berinvestasi untuk ikut membebaskan tanah. Besok akan disertakan juga surat. Tanah ini harganya 80.000 1 meter. Berapa? Berapa? Dengar juga, ngantuk-ngantuk dengar juga 80.000 ya. Bagus. 80.000 1 meter. Nah, ajak ayah kita, mak kita bilang pondok lagi perlu tanah untuk pengembangan. Nah, kalau kita ikut membebaskan, nanti kegiatan semua belajar di situ, ngaji situ akan ngalir sampai kubur kita. Kita meninggal pun akan ngalir. Ada kekurangan sekitar 75 juta lagi. Ya, jadi kalian cari. Kalau kalian cari pun bisa ajak siapa-siapa, family-family. Nah, kalian akan ikut mendapatkan pahala. Sambil pulang ini diumumkan. Nah. Udah, apa tadi? Apa tadi? Membebaskan tanah untuk pondok. Berapa 1 meternya? Boleh 1 meter, boleh 2 meter, boleh 3 meter, boleh 10 meter, boleh 100 meter, boleh semua. Setengah meter pun boleh. Setengah meter berapa? 40. Jadi kita pulang nih bawa misi ini satu. Habis itu bawa misi untuk membawa orang cinta pada Quran. Jaga amal di masjid kita ikut, apalagi sholat kita jaga, khidmat-khidmat di rumah itu juga beresin. Bagaimana di sini sendal disusun, di rumah pun sendal mesti susun. Tahu nanti orang udah pulang sih apa ya, siapis ya, ya, rapi aja sendal, selama ini nggak gitu. Ya. Tempat tidur beres, piring dicuci. Baru orang tua senang, puas hati orang tua kita. Ini tempat tidur berserarak, piring, gelas, cangkir di situ. Aduh, tambah kerjaan. Makanya dia bilang, kapan balik ke pondok? Cepatlah balik. Kenapa itu? Suntuk nih kalian, jangan gitu. Ya, bersedia semua insyaallah. Insyaallah. Jadi kita tekad untuk menjadi hafiz Quran. Jangan kalah sama setan. Jangan terlambat balik ke pondok. Jangan sampai nggak balik. Jangan sampai nggak balik. Usahakan balik. Apapun masalahnya, kalaupun sampai ada
Kalau ada gangguan terlambat mesti kasih tahu Ustaz sini. Telepon Ustaz Samsudin, telepon Pak Firdaus. Bilang sama orang tuanya, mesti permisi. Nah, kalau keterlambatan nanti ada dendanya. Daftar ulang. Uang pendaftarannya agak murah. Ya, yang terlambat nanti daftar ulang. Jadi tanggal pulangnya kapan nanti akan ada di surat yang akan disertakan besok diumumkan. Jadi cukup sekian. Malam ini kita ada yang khatam Quran, yang khatam Quran dalam tarawih. Kita semua pun yang ikut sholat, kita sudah berhak juga menjadi orang yang ikut khatam. Jadi kita saling mendoakan malam ini. Dan malam ini jangan kita habiskan dengan sia-sia. Biasanya santri-santri lama dulu udah malam libur, wah, udah ngobrol lah, yang kompor, yang sana, yang sini, yang main badminton sampai jam 3 pagi. Ini sia-sia. Malam bulan Ramadan itu berharga. Buat untuk ibadah. Satu huruf kalian baca bukan lagi 10, akan dilipat gandakan berpuluh-puluh. Bulan Ramadan. Tinggal 3 malam lagi, habis itu habis. Tunggu tahun depan kalau dapat. Jadi malam ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kita ada kenduri, semua kita khidmat. Ada tamu-tamu, kita layani dulu. Jangan kita yang sibuk mau berkhidmat. Kita sebagai tuan rumah melayani, guru-guru kita layani, tamu-tamu kita layani. Habis itu baru kita pikirkan diri kita. Semua bersedia insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka